Halo Madam. Hai. Apa kabar Madam? Rutmi. Tadi kan aku mau cerita sedikit nih sama para pemirsa. Tadi ada tamu yang datang. Iya. Ya kan? Terus tamunya itu kelihatan Rutmi kan. Kebetulan Rutmi ada di kantor. Terus tamunya langsung kenal. Katanya, "Loh, aku tahu Mbak itu." Tahu aku, kamu kok jadi ngetren gitu. Ngetop kamu, viral kamu. Artisnya itu super mega. Gitu ya. Ini ada apa ini? Gini loh Madam, saya kan muridnya Madam. Saya kan sudah diajarin tentang trading forex, ya, terutama teknik mancing. Saya diajarin itu cepet nyantol gitu loh. Karena tekniknya mancingnya ini itu gampang sekali gitu loh Madam. Saya profitnya bisa, teknik mancingnya bisa. Tapi gini, saya ini masih perlu belajar lagi gitu loh Madam. Karena saya ini awam, saya ini gaptek, saya ini belum tahu tentang forex yang sebenarnya tuh kayak apa gitu loh. Jadi saya masih bingung tentang forex gitu. Ya jadi gini, buat teman-teman semua ya. Karena kan memang trading mancing ini mudah. Jadi otomatis orang yang backgroundnya gaptek pun, orang yang nggak ngerti trading, nggak ngerti apapun ya, kalau diajarin mancing terus dia ngelihat indikatornya, terus dia melakukan seperti perintah indikatornya, buy-nya yang mana, sell-nya yang mana ya, akhirnya tetap bisa wong gampang, cuman lihat aja kan profit. Cuman mungkin yang dimaksud dengan Rutmi ini adalah pengetahuan lain-lainnya yang di luar dari trading mancing ini malahan nggak ngerti gitu ya, masih banyak yang kurang gitu ya. Betul, sudah jadi trader, sudah profit konsisten nggak? Konsisten sekali. Udah profit konsisten tapi masih nggak ngerti apa-apa ya, memang bisa terjadi. Karena kan kalau trading mancing itu kan kayak shortcut, jadi langsung kepada intinya. Cuman memang setelah kita memiliki ilmu yang bagus ya, yang teman-teman yang langsung belajar kemudian shortcut langsung sudah trading, langsung sudah profit, tapi fondasinya tentang forex, tentang psikologinya itu mungkin belum lengkap, jadi belum kuat fondasinya ini. Itu perlu tetap belajar juga. Jadi sambil trading, sambil profit harus diperdalam juga pelan-pelan. Kenapa? Tipsnya ya, supaya ke depan, karena trading itu ya kayak orang bisnis. Mungkin hari ini lancar, nanti ke depannya ada hal-hal yang nggak lancar gitu ya. Proses namanya, itu harus dilalui. Kalau kita psikologinya bagus, dasar-dasarnya kuat, maka itu semua bisa dijalani dengan baik ya. Kalau enggak, berhenti, stres, bahkan ada yang trauma. Tadi kan ada yang cerita, saya tuh udah males sebetulnya trading loh. Kenapa males? Karena dia punya pengalaman buruk yang buruk sekali dan dia nggak bisa terima. Seperti itu. Terus apa yang mau ditanyakan? Gini, trik-triknya itu gimana supaya kita itu bisa sukses di trading gitu Madam? Nah, seperti yang tadi saya katakan, ini saya langsung lanjutkan. Ya, tetap kita pertama-tama itu harus punya pengalaman yang baik dengan forex. Kayak Rutmi ini, begitu nyemplung sudah langsung pengalamannya baik. Jadi tidak punya kesan negatif sama sekali. Nah, buat teman-teman yang pengalamannya itu udah terlanjur tidak baik, mungkin sudah ketipu atau ketipu sana sini, kan banyak oknum-oknum ya di dunia trading ini yang berusaha nipu gitu ya, pengen uang kita. Ya, kemudian tradingin terus loss gitu ya. Pokoknya kita ngalami rugi lah. Itu akhirnya kan takut trauma. Nah, buat teman-teman yang takut trauma itu harus, kalau masih punya ketertarikan ya sama trading. Nah, bisa nggak ya? Bisa. Mungkin kayak tadi ada yang datang itu, saya belum tanya namanya, lupa. Itu kan dia cerita dulu pernah trading terus ada masalah, rugi besar, akhirnya udah males banget. Lah hari ini kok bisa bergabung? Tadi langsung beli indikator mancing. Karena melihat itu ya tadi. Nggak cuma melihat, maksud saya dia tergugah lagi. Tergugah lagi. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah trauma segala macam, bisa saja tergugah lagi kalau termotivasi. Mungkin melihat orang lain yang kelihatannya kok
sukses ya di forex ini. Makanya kan Madam ini selalu memberikan motivasi yang baik, ngasih contoh-contoh, kemudian nunjukin lifestyle bahwa ini loh hasil dari trading aku bisa jalan-jalan, hasil dari trading aku bisa kuliner, aku bisa menghidupi kehidupanku ini, kebutuhanku ini. Nah dari situ kan orang termotivasi, akhirnya oh iya ya, kok bisa ya, kepengen tahu. Nah karena kepengen tahu jadi tergugah lagi. Nah buat teman-teman yang tergugah lagi, nah itu jangan terulang gitu. Peristiwa buruk yang lalu itu jangan terulang, karena kalau udah terulang lagi itu bakalan bener-bener pada akhirnya udah nggak mau sama sekali. Ya, benci sama trading forex. Udah negatif banget. Nah, kalau udah seperti itu ya enggak ada harapan untuk sukses di forex. Untuk teman-teman yang baru memulai atau bahkan yang udah tergugah ya, mungkin dulunya trauma, udah lost, tergugah, itu anggap kayak orang lahir baru, jadi memulai baru lagi. Itu harus punya pengalaman yang baik tentang forex ya. Yang pertama punya pengalaman baik, jadi hati-hatilah kalau memilih ilmu trading. Kalau mau belajar trading, belajarlah pada orang yang benar-benar menguasai ilmu trading dengan baik. Soalnya kalau kita cuman ngandalin mau cari yang murah atau mau nyari yang gratis, saya nggak ngomong yang murah dan yang gratis itu pasti jelek. Ada yang bagus tapi kan nyarinya susah. Ya kalau kita keliru sambil nyari keliru, ya udah akhirnya pengalaman buruk itu terjadi lagi. Supaya nggak ngalamin pengalaman buruk ya kita harus belajar pada ahlinya. Iya benar. Itu ya toh. Kayak kamu kan langsung seneng, pengalamannya baik, jadi positif sekali. Nah, orang yang bakalan sukses di trading forex adalah orang yang memiliki mindset positif dan yakin. Iya, terhadap trading forex itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu dia harus mengerti bahwa setiap bisnis, karena forex ini kan bisnis, itu selalu mengalami satu proses. Kita perlu dedikasi ya, memperjuangkan dalam trading forex ini. Kita perjuangkan karena kita tahu bahwa dalam trading itu kayak bisnis pada umumnya selalu ada persoalan-persoalan. Nah, persoalan kita yang paling besar adalah resiko dalam trading ini. Oleh karena itu, orang yang benar-benar mau terjun di dalam trading forex dan sukses, mereka harus bisa mengelola resiko. Ya, jadi misalkan dalam trading ada money manajemennya seperti apa. Terus nggak boleh takut sama yang namanya kerugian. Nah kalau di teknik mancing ini surplus, jadi kita selalu profit. Tapi dalam profit yang kita terima di dalamnya itu ada kerugian kecil-kecil. Ya benar ya. Kita kan selalu ada kerugian, tapi ditutup sama profit. Profitnya lebih gede dari ruginya. Jadi kita apapun tekniknya harus siap yang namanya dengan kerugian. Tapi kerugian itu harus dikelola, diatur supaya kerugiannya itu enggak jadi besar. Tapi kerugiannya itu kecil dan profitnya lah yang besar. Itulah yang dinamakan trading yang sehat. Kalau orang nggak paham tentang ini, nggak bisa sukses. Karena pasti dia harapannya selalu harusnya profit. Nah, karena dia punya pikiran profit, biar ilmunya bagus, harus tetap mindsetnya ngelola resiko. Kalau dia nggak mau ngelola resiko, profit, suatu saat kalau kena kerugian itu akan fatal. Bisa jadi uangnya hilang semua karena dia nggak atur gitu ya. Sama kalau saya punya pemikiran itu, sama kan saya lagi program penurunan berat badan ya kan. Kalau orang lihat kayak tadi Rutmi lihat saya kan, loh udah kurus, udah langsing, udah kurus. Tapi waktu saya jalani itu saya setengah mati. Untuk ngurusin kayak gini nih saya harus jaga pola makan. Ya orang lain makannya macem-macem bisa bebas, saya harus makanan khusus seperti itu. Kemudian saya harus olahraga, dan dalam olahraga itu juga nggak enak-enak banget gitu loh, karena saya harus nggak boleh males kan, harus mengeluarkan tenaga saya. Ya harus badan ini rasanya sakit-sakit semua, yang ngilu-ngilu karena udah angkat-angkat beban kan seperti itu. Belum lagi dalam proses saya melakukan olahraga ini ada resikonya. Karena semua itu ada resikonya. Orang kan cuma lihat hasilnya. Nah, resiko ini apa kalau olahraga? Contoh, beberapa bulan yang lalu ya, saya terkena cedera di punggung saya. Sakitnya tuh luar biasa. Tidur nggak bisa apa? Orang Jawa bilang mulet itu apa? Ya mulet. Pokoknya saya nggak bisa mulet. Kalau mulet itu sakit. Jadi kalau gerak tidur itu harus pelan-pelan, dan itu berjalan beberapa lama. Tapi itu kalau kita ibaratkan di trading,
Itu misalnya orang alami kerugian gitu. Kerugian terus kapok. Misalkan saya kapok, hari ini saya nggak bisa langsing. Kenapa? Karena saya sudah nggak ngelanjutin olahraga, itu kapok, nanti sakit kayak gitu lagi, aduh takut. Saya recover. Ya saya diemin beberapa saat sampai dia balik agak enakan, saya olahraga jenis yang lain. Nah sekarang udah saya ulang olahraga model seperti itu, sudah enak, sudah tidak ada cederanya lagi, kayak gitu. Nah hasil akhirnya ya saya mendapatkan benefit, keberhasilan tubuh saya turun 6 kilo, ya kan? Nah dalam trading juga kayak gitu, jadi prosesnya tuh sama gitu loh. Untuk sukses ya jangan berhenti, pokoknya dijalanin terus, ada rugi nggak apa-apa, dijalani. Nah kalau saya misalkan ya melakukan kerja keras dalam olahraga ini sampai makannya jaga, terus habis gitu olahraga sampai cedera-cedera, terus saya nggak ada hasilnya, saya masih gendut, masih gembrot, ya males. Itu berarti gagal, itu berarti keliru cara saya olahraga, cara saya makan. Karena pada dasarnya, pada umumnya kalau dilakukan dengan cara yang benar, ya langsing. Orang banyak yang diet-diet itu langsing semua, saya lihat. Ada yang turun 80 kilo, waduh luar biasa. Nah, saya nurunin 20 kilo aja masih 6 kilo ini. Artinya sudah ada progres, sudah ada penurunan, berarti saya harus lanjut terus walaupun cedera. Di forex juga gitu, walaupun ada kerugian, tapi pada dasarnya ketika kita trading, hasil akhirnya itu harus profit. Misalkan kita dalam 1 bulan mungkin ada kerugian kecil sebanyak 10, tetapi untungnya 50. Nah ini kan luar biasa. Perlu susah nggak? Perlu takut nggak dengan kerugiannya? Ya nggak perlu. Orang pada akhirnya kita profit kok. Nah profitnya lebih besar. Pengertian inilah yang harus dimiliki ya. Kalau orang yang gagal-gagal itu ya Rutmi, itu mereka yang nggak mateng ya, yang seperti tadi saya katakan ya, mindsetnya. Sebetulnya tidak seneng sama forex, tidak punya pengalaman baik, tapi ikut-ikutan karena temennya kok profit, ikut-ikutan. Tidak mau belajar yang sungguh-sungguh, belajarnya keliru-keliru. Ya, cari gratisan nggak apa-apa kalau Anda bisa nemukan guru yang baik dari gratisan itu. Tapi kalau gurunya tidak baik meskipun gratis ya tidak ada gunanya, malah ngerugikan kita. Jadi kalau punya dana ya cari mentor aja, kita bayar tapi mentor yang bagus. Yang sudah pengalaman. Yang kedua harus mengerti resiko dan mengelola resiko, nggak boleh takut sama resiko itu. Jadi kalau Pak Tung Desem bilang orang yang sukses itu adalah orang yang berani dan cerdas. Cerdas aja nggak berani nggak bisa sukses. Karena orang bisnis butuh keberanian untuk melangkah. Ya, berani saja nggak cerdas, ya itu kayak trader-trader yang las-los. Beraninya luar biasa, uang semua dipertaruhkan tapi nggak punya ilmunya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah Madam, terima kasih atas wejangannya, atas kiat-kiatnya, tips-tipsnya untuk saya lebih bisa belajar lagi, lebih semangat lagi. Oke, ya. Oke ya, jadi Suprutmi ini adalah contoh real surat yang berjalan yang bisa dibaca. Ya, sebagai orang yang tidak ada dana tapi mau belajar, kemudian tidak punya kepintaran di dunia teknologi tapi mau belajar, akhirnya bisa. Jadi nanti Sabtu akan saya bawa ke Bandung ya. Asik, untuk Madam. mencari pengalaman. Setelah dari Bandung kita akan ke Jakarta. Seperti itu ya. Oke. Siap. Ya, baik teman-teman semua. Sampai ketemu di bincang-bincang selanjutnya bersama Suprutmi ya. Oke, bye-bye.